yang lain bahwa kita ngisinya kan dari belakangnya. Jadi saya coba lompat dulu ke lampiran terakhir 1771 lampiran 6. Di lampiran 6 ini untuk penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, kemudian hutang dan piutang. Kita isi identitas ya, tahun pajak, kemudian nama dan NPWP, dan periode pembukuan. Jadi periode pembukuan ini kalau misalnya tahun kalender berarti isinya tuh Januari sampai Desember, hitungan itu 19 gitu, sampai Desember 12/19. Kemudian kalau dia menggunakan tahun buku berarti sesuai dengan tahun buku yang kita pelajari sebelumnya ya. Oke, berikutnya di sini untuk penyertaan modal afiliasi dilihat berapa modalnya, kemudian utang. Ini kita udah belajar kemarin terkait dengan jumlah utang yang biasanya untuk relatif party atau hubungan istimewa itu tidak dikasih bunga ya. Ada syaratnya. Dan itu yang harus kalian perhatikan, boleh nggak pinjaman itu tidak bunga. Kalau misalnya nggak boleh, bunganya pakai bunga mana? Nah ini kalian lihat lagi di teorinya ya. Kemudian sama dengan piutang. Jadi kalau kita relatif party, kita lihat juga apakah boleh tidak dibungakan atau tidak. Ya. Tapi untuk pengisian ini kita skip karena nggak keluar. Yang penting kalian pelajari adalah mana yang boleh tidak ada bunga, mana yang harus ada bunga. Kemudian di lampiran 5 ini terkait saham dan pengurus. Sama seperti tadi identitas edisi, yang persentase kepemilikan dan dividen yang disetorkan ya. Kemudian di bagian bawahnya mana pengurus. Intinya di sini bahwa seluruh pengurus harus punya PPP kalau kalian lihat ya. Kecuali nanti nama pengurusnya itu PPLN yang tidak ada NPWP-nya, itu pakai paspor biasanya. Kemudian kita beralih ke lampiran 4. Lampiran 4 ini adalah untuk membreakdown mana yang final dan bukan objek ya. Yang final di sini kita waktu itu belajar ada 13 ya. Ini ada 14 atau sudah tidak berlaku final lagi untuk yang derivatif. Nah, kemudian yang bukan objek ini ada bantuan hibah dan seterusnya. Ini biasanya di soal itu yang keluar adalah yang dividen ya. Jadi dipelajari syarat dividen yang bukan objek. Kemudian kita beralih ke 1771 lampiran 3. Ini adalah untuk kredit pajak dalam negeri. Ya, kredit pajak dalam negeri itu bisa pasal 22, 23 ya. Jadi kita isi di sini identitas pemotongnya, kemudian jumlahnya dan buktinya, ya nomor buktinya. Nanti akan kita pindahkan angkanya ke induk depan. Kemudian yang bagian 2 ini adalah untuk membreakdown biaya baik HPP, usaha lainnya maupun biaya dari luar usaha. Ya. Rinciannya sesuai dengan account di SPT. Ya. Ini kan kita nanti akan menyamakan account-nya dengan account yang digunakan di bursa ya. Itu nanti next-nya itu kita akan seragam gitu. Jadi kalian, maksudnya wajib pajak itu tidak sulit untuk memindahkan dari chart of account perusahaan dengan SPT. Kalau sekarang kan harus disama-samakan ya. Kira-kira biaya sehubungan dengan jasa itu apa. Jadi kalau ini kalian kita salah dalam mengisi, misalnya hanya salah dalam pengelompokan saja ya, tidak pengaruh pada pajak. Ini hanya untuk membreakdown saja. Kemudian kita pindahkan, kita beralih ke yang paling penting adalah 17711 ya. Tadi kan biaya. Nah kalau yang ini adalah untuk menghitung penghasilan neto. Nah penghasilan neto ini yang wajib kalian perhatikan adalah pertama urutannya. Jadi ini adalah konsep di komersial. Jadi ada peredaran usaha, HPP, biaya usaha lainnya. Setelah ketemu neto dari usaha, kita tambahkan dengan yang luar usaha, baik penghasilan maupun biaya. Setelah ketemu penghasilan dari dalam negeri, neto dalam negeri kita tambahkan dengan penghasilan neto luar negeri. Ya. Penghasilan neto luar negeri berarti yang ada labanya.
Kalau yang rugi, lihat dulu ada bond efektif atau tidak. Kemudian ketemu penghasilan neto komersial. Ya, jadi ini akan sama persis dengan laporan keuangan, saldonya. Ya. Jadi yang salah ini adalah urutannya. Kemudian bagian bawahnya kita pilih mana yang final dan yang bukan objek. Ya. Yang final dan bukan objek itu kita keluarkan. Ya. Nama koreksinya adalah koreksi negatif. Kemudian kita lanjut ke koreksi fiskal positif dan fiskal negatif. Nah, ini ada rinciannya yang kita lihat di sini ya. Terusnya sampai yang tidak didefinisikan, yang L ya. Jadi kalau nggak ada di atasnya, kalian masukkan ke semuanya ke yang L. Sehingga ketemu jumlah koreksi positif itu akan sama dengan jumlah koreksi positif dalam kertas kerja. Kemudian koreksi negatif ini biasanya di penyusutan ya, karena kita menggunakan kelompok harta yang biasanya masa manfaatnya itu lebih kecil sehingga biayanya lebih besar, sehingga koreksinya biasanya itu negatif. Kemudian nanti ada fasilitas, kalau ada, kalau nggak ada nanti kita skip. Nah, penghasilan neto fiskal ini itu akan sama dengan kertas kerja pada waktu kita menghitung penghasilan neto fiskal. Oke, jadi tugas kalian hari ini adalah mengisi SPT, tapi khusus lampiran 1 ini aja ya. Kemudian induk halaman 1 dan 2 nanti yang akan saya jelaskan. Ya, jadi ke belakang nggak usah. Nggak perlu lampiran 2 dan seterusnya. Jadi hanya lampiran 1 ini sampai ke depan. Ya. Nah, soalnya adalah kalian pindahkan angka-angka di soal tersebut ke SPT ini. Nah, tapi karena akan sulit kalau langsung memindahkan dari kertas kerja koreksi fiskal. Nah, kertas kerja koreksi fiskal itu sama dengan yang kita sering latih untuk menentukan koreksi fiskal positif dan negatif. Ya. Nah, nanti dipisahkan di situ mana yang dikoreksi, kalau dikoreksi mana yang positif, mana yang negatif, mana yang tidak dikoreksi. Nah, nanti hasil akhir dari kertas kerja koreksi fiskal itu baru kita pindahkan di sini. Gitu ya. Jadi tugas kalian di soal 2 nanti, yaitu terkait pengisian SPT. Yang pertama kalian buat dulu tabelnya, tabel koreksi fiskal ya. Kemudian dari tabel itu kalian bisa isi ke SPT. Itu jauh lebih mudah dan bisa kita koreksi kalau ada yang salah. Nah, tabel itu udah default sesuai dengan ujian tahun lalu ya. Jadi kalian wajib membuat kertas kerja rapor koreksi fiskal. Tahu ya, yang bentuk Excel. Kita hasilnya itu akan sama dengan nanti yang di sini koreksi penghasilan neto fiskal. Jadi jumlah ini akan sama dengan jumlah di tabel kertas kerja kita. Karena fungsi dari kertas kerja itu untuk memudahkan pengisian dan juga meng-cross check kalau ada yang salah. Ya, jadi jangan kalian hanya mengisi di SPT saja, tapi kalian juga harus buat kertas kerjanya. Template-nya dari mana? Dari yang sering kita buat latihan. Template koreksi fiskal, positif dan negatif. Nah, berikutnya angka dari sini, neto fiskal ini, kita pindahkan ke induk halaman 1. Sebelumnya kita isi dulu identitasnya lengkap ya. Kecuali yang nggak ada misalnya nomor fax. Kalau nggak ada, kita kosongkan ya. Kalau nggak tahu, kita kosongkan. Negara, kalau khusus BOT, isi, kalau nggak ada, kosongkan. Kemudian audit, kalau tidak ada audit, di checklist. Nah, ini angka fiskal. Nah, kemudian kompensasi. Nah, kompensasi ini hanya yang berlaku sesuai dengan tahun pajaknya ya. Jadi kalau tahun pajaknya ini soalnya ini adalah 2019, berarti koreksi fiskalnya, kompensasinya adalah 5 tahun ke belakang ya. Berarti 2004 ya. Dari 2004, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi tahun 2013 dan sebelumnya itu tidak bisa dibebankan ya, kompensasinya
hati-hati dilihat lagi tahunnya, maksimal 5 tahun ke belakang. Selisihnya adalah penghasilan kena pajak. Ya. Kemudian kita hitung PPh terutang. Ini hati-hati ya, PPh terutang ini nanti di soal yang pertama, kalian akan menghitung berapa PPh terutang dari 8 soal. Ada 8 ya, banyak. Nah, bagaimana cara menghitung tarifnya? Kita lihat jumlah penghasilan bruto ya. Jadi jumlah penghasilan bruto itu termasuk yang final dan yang bukan objek. Jadi jangan hanya yang PAT saja. Penentuan tarifnya adalah kita totalkan semua penghasilan final, bukan objek, dan yang PAT. Kalau dia lebih dari 50 miliar, berarti kita pakai tarif pasal 17.1b. Ya. Kalau dia sampai dengan 50 miliar omsetnya, maka dia pakai 31E. Ya. Kemudian kalau dia adalah PT terbuka, jadi kalau di soal itu nanti pasti disebutkan ya, terbuka atau tidak. Dia ada embel-embel di belakang namanya TBK. Kemudian tambahan lagi adalah dia memenuhi syarat atau tidak. Ya, namanya perusahaan terbuka tertentu. Atau perusahaan terbuka yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas. Maka dia gunakan tarif pajak pasal 17.2b. Yaitu mengurang 5% dari tarif pasal 17.1b. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia PT terbuka dan memenuhi syarat, yaitu WP terbuka tertentu, maka yang digunakan adalah yang bagian B, yaitu pasal 17 ayat 2B, yaitu 20%. Ya. Ini kita pakai tahun pajak 2019. Jika dia terbuka dan tidak ada informasi lebih lanjut, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga yang digunakan adalah pasal 17.1b. Kemudian kalau dia perusahaan biasa, bukan perusahaan terbuka, dan menggunakan perhitungan secara umum, maka kita lihat omsetnya. Kalau omsetnya lebih dari 50M, maka kita gunakan 17.1b, tapi kalau sampai dengan 50M, kita gunakan pasal 31b. Itu ya, itu soal yang pertama, kalian akan menghitung berapa PPh-nya. Sudah jelas ya? Jadi nanti akan kita dilatih berapa sih PPh-nya dari 8 soal yang harus kalian submit sebentar lagi. Kemudian kita tambahkan dengan pengembalian, nanti kalau ada, soal nggak ada. Nah, jumlah PPh terutang ini adalah akan kita kurangi dengan nanti kredit pajak. Kredit pajak ini ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri itu pindahan dari 1771.3 tadi, ya, ada pasal 22, pasal 23, ya. Kemudian kredit pajak luar negeri. Ini nanti adalah pasal 24. Nah, di soal nanti ada pasal 24 nih. Jadi kalian harus hitung berapa yang bisa dikreditkan. Apakah sesuai dengan jumlah yang dia laporkan atau sesuai dengan tarif P3B atau proporsional. Mana yang paling kecil? Ya, kalian harus buat 3 hitungan ya. Sehingga ketemu. Oh, yang luar negeri yang dipakai ternyata yang P3B. Oh, bukan, yang dipakai ada yang proporsional. Dan seterusnya. Setelah kita hitung kredit pajaknya, kita ketemu PPh yang harus dibayar sendiri. Atau lebih. Kalau dibayar sendiri, ada angsurannya nggak pasal 25? Kalau ada, baik yang dibayar sendiri maupun yang di STP, yang pokok pajaknya, itu kita kurangi lagi. Sehingga kita ketemu PPh yang kurang atau lebih dibayar. Nah, di sini harus dibayar dulu, baru nanti kita laporkan SPT-nya. Kalau dia lebih bayar, ada 2 mekanismenya, yaitu restitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak, baik yang dikembalikan secara biasa maupun pendahuluan. Ya. Oke, untuk SPT secara umum ini kalian hanya perlu sampai lampiran 6 ya. Untuk lampiran khusus, baik 1, kemudian ada lampiran 8A sampai dan seterusnya, itu cukup dibaca saja ya. Informasinya hanya sekedar diketahui. Saya karena ngejar untuk pembahasan soal kita yang cukup banyak nanti. Oke, ada pertanyaan mengenai SPT?
Kalian udah pegang ya hard copy-nya ya. Nah, itu nanti digunakan untuk menjawab soal SPT, tapi khusus yang lampiran 1. Yang ini. Kemudian yang induk halaman 1 dan 2. Ini saja ya. Ini yang harus kalian isi. Nah, oh salah. Ini ada yang kurang. Halaman 2, saya belum kasih. Halaman 2 ini bagian nomor 14 ini angsuran. Nah, ini hati-hati nih. Pertama yang menjadi dasar adalah hanya penghasilan yang teratur, ya. Jadi kalau sebelumnya di sini penghasilannya itu adalah mencakup teratur dan tidak teratur, maka untuk yang angsuran ini dikurangi yang tidak teratur. Kemudian kompensasi. Kompensasi fiskal yang boleh itu hanya yang di tahun depan. Jadi kalau di sini sudah habis, misalnya ada kompensasi, kemudian sudah habis semua dikompensasikan, maka tahun depan udah nggak ada lagi. Di sini 0. Gitu ya. Tapi kalau masih ada sisa, ya kita gunakan sebesar totalnya. Kemudian ketemu penghasilan kena pajak, kita hitung PPh-nya seperti biasa. Kemudian kita kurangi kredit pajak. Ini juga hati-hati, kredit pajak hanya yang penghasilan yang teratur. Ya. Bisa jadi ini berbeda dengan kredit pajak yang di depannya. Ya. Karena kredit pajaknya ini, yang di depan itu bisa jadi dari penghasilan yang teratur dan tidak teratur. Nah, ketemu penghasilan yang harus dibayar sendiri, kemudian kita bagi 12. Ya, ini untuk SPT, jadi ini semuanya sudah kita latih, tinggal kita pindahkan ke SPT. Tapi mungkin kalian nggak sampai sini, jadi hanya lampiran 17711 aja untuk ujian, tapi untuk latihan hari ini, kalian harus sampai sini. Nah, kemudian nomor 15, ini adalah PPh final. Ya. Ingat ya, ini PPh final, bukan penghasilan final. Ya. Jadi kalau di soal nanti misalnya ada deposito 10 juta. Bunga deposito itu 20%. Bunga deposito. Ada penghasilan deposito, bunganya adalah 10 juta, tarif pajaknya itu 20%. Maka yang diisikan di sini adalah pajak finalnya, itu 20% kali 10 juta, ya, 400.000. Ya. Sementara di bagian B, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek. Total penghasilannya, misalnya ada warisan 1 miliar, ya diisi 1 miliar. Gitu ya. Jadi beda dengan yang A itu PPh-nya atau pajaknya, yang final. Yang B itu total penghasilannya. Karena bukan objek pajak, pasti nggak ada pajaknya. Ya, bisa bedakan ya. Jadi yang atas bukan penghasilan finalnya, bukan ya, tapi pajak finalnya. Sementara yang B itu penghasilan bukan objek. Kemudian bagian G itu untuk afiliasi, diisi kalau ada THC, countries. Kemudian kalau tidak ada di checklist yang bagian B. Kemudian yang lampiran kita cek yang wajib, misalnya laporan keuangan, ya kita checklist, transkrip, kompensasi, dan seterusnya. Ini nggak terlalu urgent ya. Kemudian kita checklist untuk wajib pajak, jika kita ngisi sendiri atau kuasanya, kita checklist. Kemudian diisi tanggal, tempat, kemudian tanda tangan dan cap perusahaan, diisi namanya di sini, nama kalian, ya. NPWP-nya asal, ya. Jadi identitas WP-nya sama dengan di soal, kalau identitas pengurus ini diisi nama kalian, ya. Di tanda tangannya terserah. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Kalau nomor 1 kalian hitung biasa aja di kertas. Biasa. Oke, jadi hari ini tugas kalian agak banyak sekali dan harus selesai jam 18 setelah maghrib, ya. Tidak ada extension untuk waktu tambah pengumpulan ya, karena kita intinya adalah membahas ya. Di sini hanya untuk mengukur kecepatan kalian dalam menyelesaikan soal. Ini soalnya sudah seragam di seluruh kelas ya. Jadi nggak boleh protes ke saya, protesnya ke Dosko ya. Saya sudah nyiapkan jawabannya, jadi nanti kita share bareng dan kita bisa buat belajar. Oke, ada pertanyaan untuk SPT dan untuk tugas hari ini? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Benar nggak ada ya?
Pak, izin bertanya. Iya, Mas. Yang mana? Eh, Sinyal saya tadi sempat hilang, Pak. Yang nomor 14, Pak, yang kompensasi kerugian fiskal itu gimana ya, Pak, tadi? Oke, jadi yang nomor 14 ini hati-hati dengan nomor 2 ya. Ini sama-sama kompensasi ya. Jadi yang nomor 2 ini untuk kompensasi current year. Jadi tahun sekarang, atau tahun sekarang, tahun sesuai dengan SPT. Jadi kalau SPT kita, nanti sama kayak di soal, itu adalah SPT 2019 ya. Jadi kompensasinya di sini adalah yang dibebankan di tahun tersebut, 2019. Jadi kalau misalnya penghasilannya itu 2 miliar, kompensasinya sisanya 500, berarti kalian total kompensasi adalah 500. Jadi 2M dikurangi 500, maka penghasilan kena pajaknya di sini 1,5. Gitu ya. Sementara bagian yang kedua ini untuk kompensasi tahun depan, 2020. Karena tadi kompensasinya 500 sudah habis, berarti yang tahun 2020 nanti jadi 0. Gitu ya. Atau kasus kedua, di sini. Tadi labanya 2M, kompensasinya 3M. Berarti maksimal yang bisa dikompensasi adalah sebesar lah laba 2M. Berarti 2M dikurangi 2M, maka penghasilan kena pajaknya 0. Berapa sisa kompensasinya? 1, 1M. Berarti yang akan kita bebankan di 14B di sini adalah 1M. Bukan 2M ya. Jadi dari total 3M itu 2M dari total 3M kompensasi itu 2M dibebankan di 2019, 1M dibebankan di 2020 dalam bentuk angsuran. Ya, tapi ini karena soalnya belum memperhitungkan penurunan tarif di COVID terkait Perpu yang sekarang ya, penurunan tarif dan perhitungan kompensasi pasal 25, maka sesuai dengan kesepakatan kita masih menggunakan seolah-olah itu masih menggunakan ketentuan lama ya. Jadi baik tarif maupun ketentuan yang umum ini masih pakai ketentuan lama. Nanti saya share untuk yang baru, tapi untuk informasi saja ya, supaya kalian nggak bingung. Ya, jadi masih menggunakan ketentuan yang lama. Tarif pajaknya pun tarif pajak di 1B yang lama ya, sebesar 25%. Gitu ya, jadi tahu bedakan ya, kompensasi nomor 14 dengan yang nomor 2 ini totally different ya. Kemudian lihat lagi di yang 14 ini, apakah sisa yang 1 miliar tadi, soal yang kedua tadi, itu masih boleh atau enggak? Gitu ya. Kalau ternyata sisanya itu ternyata di 2013. 2013 kan nggak boleh lagi dikompensasi 2020 ya. Udah lewat 5 tahun. Ya berarti di sininya nanti 0. Walaupun kita masih ada sisa kompensasi 1 miliar. Tapi karena sudah lewat 5 tahun, berarti 1 miliarnya hangus. Gitu Mas. Sudah jelas belum kompensasi? Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang nomor 14 ini adalah untuk angsuran tahun depan ya. Berapa kompensasi yang masih bisa. Yang masih bisa dikompensasi. Oke, masih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Untuk SPT? Jelas ya? Jadi kalian yang soal kedua adalah menghitung dan mengisikan di bagian 1771 induk halaman 1 dan induk halaman 2. Kemudian untuk yang soal yang pertama, tarif pajak, perhitungan PPh, kalian hitung di kertas biasa saja. Kedua-duanya harus diupload sampai 1 jam hari ini. Tadi mayoritas nggak selesai kelas yang lainnya. Mudah-mudahan kelas ini bisa selesai, karena lebih cepat 10 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai di Gmail? Nanti kita mulai lagi Gmail jam 18 lewat. Maaf Pak, Ya, pengen nanya Pak. ya. Yang nomor 15B tadi Pak, maksudnya gimana ya Pak? Kalau misalnya A kan yang diisi pajaknya sendiri kan Pak. Kalau yang B Ya. itu Pak, Jadi yang A dan B ini bedanya di sini nanti nih.
Lihat nomor 4-nya. Jadi yang A dia tuh pindahan dari yang kolom 5 nih, PPh-nya. Ya. Misalnya tadi ada deposito 10 juta, di sini isi 10 juta kan. Kemudian tariknya 20%. Ya, maksudnya saya tulis. Kemudian tariknya 20%. Sehingga PPh-nya adalah ini tarif. Nah, maka yang diisikan di A itu adalah yang 2 jutanya ya. Jadi 2 juta pindahkan ke sini. Kolom 5 ya. Sementara total penghasilan yang bukan objek pajak di sini misalnya ada bantuan atau sumbangan. M. Oke, 1M berarti pindahkan angka 1M ini ke sini. Ya, jadi di sini sama dengan yang penghasilannya 1M. Kolomnya beda ya. Pokoknya di sini adalah 1M. Sementara yang di atasnya adalah pajaknya. Pajaknya tadi berapa? Pajaknya antara pajak dengan penghasilan itu berbeda. Ini pindahan dari yang sini. Di sini penghasilan yang final itu adalah 10 juta, tapi yang diisi adalah pajaknya, berarti yang 2 juta. Sementara untuk penghasilan yang bukan objek pajak, diisi di penghasilannya, hanya pajaknya kan 0. Nah gitu ya, jadi tinggal dipindahkan ke 15A dan B. Jadi 15. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ada. Oke, kalau nggak ada, kita selesaikan image-nya, kita kembali ke GCR untuk kalian selesaikan soal kasus dan perhitungan sederhana ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Nanti kita gabung lagi jam 18 setelah maghrib ya. Oke, terima kasih.